Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tantangan merawat orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagai anak itu kita punya tugas tanggung jawab untuk merawat orang tua kita yang makin lama makin lanjut usia dan butuh pertolongan, Pak Paul ya. Tetapi itu kan bukan sesuatu yang gampang. Bahkan kalau kita melihat mungkin masih lebih mudah merawat bayi daripada merawat orang tua kita sendiri gitu Pak Paul. Bagaimana menurut pendapat Pak Paul? Setuju Pak Gunawan. Jadi memang lebih mudah merawat anak pada masa bayi apalagi ya ketimbang merawat orang tua. Sebab ya bayi lebih gampang diurus lah ya. Si orang tua kan namanya juga orang tua. Jadi ya nggak gampang karena nggak gampang juga untuk bisa mengikuti kehendak kita. Dan ya mereka juga kadang-kadang maunya apa ya udah dah yang mereka lakukan itu. Jadi seringkali anak-anak yang harus merawat orang tua itu frustrasi karena ya mau keras mau tegas ya nggak enak. Ini mama atau papa sendiri nggak keras nggak tegas, ia juga makan atiko terus begini. Jadi ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan itu kan merawat ini bukan hanya menuntut tenaga dari kita Bapak, tapi biaya, dan ini kadang-kadang dana yang ada pada kita itu pun terbatas gitu loh Pak Paul. Betul sekali. Dan ya sudah tentu ini bisa mengganggu pernikahan kita karena pasangan kita belum tentu ya setuju kita mengeluarkan dana sebegitu besarnya untuk orang tua kita. Mungkin pasangan kita akan berkata, ya engkau harus prioritaskan pada anak-anakmu dong. Kamu kok uang dihabiskan untuk orang tuamu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka nanti kan perlu sekolah, mereka perlu masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini juga akhirnya menjadi bahan konflik ya dalam keluarga karena urusan orang tua. Jadi sekali lagi nggak gampang, maka ya kita mau angkat topik ini supaya ya kita bisa belajar beberapa masukan lah untuk bisa merawat orang tua dan menghadapi tantangannya. Tantangan itu apa saja Pak? Yang pertama gini Pak Gunawan, relasi kita dengan orang tua ya selama ini akan mempengaruhi relasi kita dengan orang tua di usia senja. Ini saya kira bisa dimengerti oleh kita semua ya. Jika kita tidak mempunyai relasi yang akrab dengan orang tua, besar kemungkinan kita pun tidak terlalu nyaman merawatnya secara intens atau terus-menerus. Sebaliknya, bila kita mempunyai relasi yang akrab dengan orang tua, kita pun akan merasa nyaman menemani dan merawat orang tua untuk waktu yang lama dan intens. Misalnya yang lain, juga kita sering cekcok dengan orang tua pada masa lampau, besar kemungkinan kita pun akan sering beradu pandang dengan orang tua di masa sekarang. Atau apabila kita menyimpan rasa tidak puas, kita cenderung meledak marah dan tidak sabar dengan orang tua. Jadi sekali lagi ya saya tekankan, relasi kita dengan orang tua di hari senja sangat dipengaruhi oleh relasi kita dengannya di masa yang lalu. Itu sebab dalam merawat orang tua kita mesti mempertimbangkan faktor kedekatan kita dengannya. Kita harus bersikap realistik sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pengabdian dan keterbatasan. Artinya ya kita mau mengabdi kepada orang tua itu betul, tapi ya juga sadarilah keterbatasan kita. Bila memungkinkan ya, hiduplah di dalam keterbatasan ini. Jadi sesuaikanlah perawatan supaya relasi dapat terjalin dengan baik. Jangan sampai gara-gara ingin merawat orang tua, kita malah menyusahkan dan melukainya. Dan ini kadang-kadang saya dengar dari orang tua yang mengatakan, aduh ilah anak saya itu memang sih dia yang merawat, tapi aduh kalau nggak sabar-sabar saya pengen pergi aja. Kalau saya tanya kenapa tante atau kenapa om, ya karena itu anak saya kalau marahin saya, aduh kayak begitu tuh. Jadi akhirnya ya hubungannya bukannya membaik malah memburuk. Si anak tapi terus berkata, ya nggak apa-apa, saya tetap mau merawat mama atau merawat papa,
tapi ya dirawat, dimarahin dan dimarahin terus menerus. Nah, jadi orang tua akhirnya juga tertekan. Tapi ada orang tua memang yang memilih anak yang mana kepada anak yang mana dia itu mau dirawat gitu Pak Bos. Dan kalau memilih gitu, apa itu cocok gitu enggak? Nah, memang ya orang tua juga biasanya tuh melihat ya, di antara semua anak dengan siapakah kira-kira dia akan bisa tinggal. Jadi memang enggak dengan semua anak. Juga anak kan menikah nantinya ya, akan dilihat juga pasangannya, kira-kira bisa nggak cocok dengan orang tua. Jadi memang orang tua biasanya mempertimbangkan faktor-faktor itu. Nah, apakah saya berkata bahwa semua orang tua itu seperti malaikat? Ya enggak juga. Apakah ada orang tua yang juga bermasalah? Ya ada juga, saya ngerti itu. Tapi poin saya yang pertama ini adalah, ya selalulah cobalah imbangkan antara pengabdian dan keterbatasan. Kalau memang kita nggak sanggup, ya pikirkanlah cara-cara yang lain supaya kita nggak harus terus-menerus yang merawatnya. Sebab daripada kita frustrasi dan malah mengomeli orang tua, membuat hubungan kita tambah buruk, yang mendingan jangan. Mendingan nih kita coba atur supaya ada yang merawat atau apa. Jangan kita merasa bersalah, kita harus mengabdi, tapi sembari mengabdi juga sembari memarah-marah, ya itu juga nggak sehat. Hanya karena keterpaksaan kadang-kadang Mbak Wol. Jadi ada beberapa saudaranya memang, tetapi saudara-saudara yang lain ini di luar kota semua. Yang tinggal ya cuma anak satu ini yang harus merawat orang tuanya. Padahal orang tua itu sendiri tidak cocok dengan anak ini. Betul, betul. Kadang-kadang itu yang terjadi, atau yang lain lagi adalah yang lain-lainnya itu mau lepas tangan Pak Gunawan, nggak peduli gitu. Dan akhirnya yang merawat adalah yang terpaksa ini nih yang tadi Pak Gunawan cerita. Nah, dia sendiri menyadari dia sebetulnya nggak sanggup, tapi karena yang lain nggak mau dan ya dia yang masih mau, ya udahlah dia yang berkorban. Nah, ini nggak ideal, tapi saya juga harus berkata, ya daripada orang tua nggak ada yang ngerawat, ya udah tentu lebih baik ada yang ngerawat dah. Tantangan yang lain apa Pak? Yang kedua adalah pandanglah dan terimalah orang tua apa adanya. Ada kalanya kita berharap bahwa di hari senja orang tua akan mengalami perubahan yang drastik. Mungkin ya kita berharap bahwa orang tua yang tadinya pemarah akan berubah menjadi penyabar, atau orang tua yang kikir akan berubah menjadi murah hati. Pada kenyataannya, ia adalah diri yang sama. Apa yang menjadi karakteristiknya di masa lalu akan tetap menjadi karakteristiknya di masa sekarang. Nah, penting bagi kita untuk menyadari fakta ini Pak Gunawan, agar kita tidak menuntut orang tua berlebihan. Jadi pandanglah dan terimalah orang tua apa adanya. Salurkan kasih karunia Tuhan kepadanya dan berhentilah menuntutnya untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Tuntutan yang tidak realistik hanyalah menyulut pertengkaran dan makin mengeruhkan suasana. Kita mesti ingat ya bahwa kita menghadapi pribadi yang sama ya, yang tidak lapuk dimakan waktu. Enggak, tubuhnya ya lapuk dimakan waktu, tapi di dalamnya itu jiwanya ya tetap sama. Jadi ya kita mesti realistik lah, orang tua ya seperti ini, ya udah seperti ini. Kita nggak bisa berharap sekarang gara-gara kita sekarang merawatnya udah usia segini dia berubah lah, dan waktu dia nggak berubah kita marah sekali. Ya nggak bisa, kita harus terima ya dia seperti ini dulu, ya dia akan seperti ini sekarang. Iya, malah kadang-kadang itu tambah parah gitu loh Abang. Itu yang anak itu sulit menerimanya. Dulu nggak terlalu cerewet ya, sekarang ini cerewetnya tambah parah lagi gitu. Betul, ada yang begitu Pak Gunawan. Jadi bukannya membaik malah memburuk. Ada yang tadinya itu nggak ngurusin apa-apa di rumah, sekarang mau ngurusin segalanya. Tadinya nggak banyak komentar, sekarang komentari segalanya. Jadi akhirnya bikin masalah baru. Nah itu juga kadang-kadang terjadi Pak Gunawan. Karena apa? Karena perubahan hidup mereka membuat mereka juga bisa berubah. Yang tadinya aktif di luar, ada pekerjaan atau apa, sekarang nggak ada, diam di rumah. Nah, mereka itu bisa menjadi orang yang mengembangkan problem baru di rumah. Iya, dan ini seringkali dialami oleh anak yang sudah sekian lama itu jarang berhubungan dengan orang tuanya. Nah, pada saat melihat orang tuanya sakit, dia berkata, saya ngerawat. Nah, ternyata setelah dirawat sembuh. Tapi karakteristiknya tidak tambah baik, tambah jelek gitu Pak Bang.
Ada Pak Gunawan, sekali lagi ya, kita ini nggak mau ya menampilkan sisi bagusnya saja dari kita ini orang tua, enggak ya. Kita ini manusia, ada kekurangannya juga. Nah, kadang-kadang ya orang tua ya akhirnya justru ya menambah masalah lah karena perbuatan-perbuatan sendiri ya. Yang ketiga apa Pak Paul? Prinsip yang ketiga atau hal yang ketiga yang perlu kita juga pelajari, buatlah batas yang jelas supaya orang tua tahu sejauh mana kita siap menoleransi perilakunya. Orang tua bukan malaikat ya, tadi saya sudah singgung. Ada yang baik, tapi ada pula yang bermasalah. Ada kalanya orang tua memanipulasi kita supaya kita melakukan apa yang dikehendakinya. Atau kadang yang mengadu domba kita dengan adik atau kakak kita. Ada yang begitu Pak Gunawan. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang tega memfitnah kita dengan cara menceritakan sesuatu tentang kita yang sama sekali tidak benar. Atau ada juga yang sengaja memecah belah hubungan kita dengan suami atau istri. Ada tuh. Dalam kasus seperti itu ya kita harus bersikap tegas. Nggak bisa enggak. Kita tidak perlu marah-marah, tetapi kita perlu jelas kepada orang tua yang bermasalah. Secara sopan kita harus mengkomunikasikan kepadanya hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan atau dilanggarnya. Sampaikan kepadanya, bila ia melanggarnya, ia harus menanggung konsekuensinya. Dan konsekuensi terberat adalah kita tidak bisa merawatnya lagi. Jadi ya kita nggak bisa enggak, harus memang membuat garis yang jelas. Kenapa ya? Sebab kita harus menyadari yang menerima fakta, orang tua juga manusia, dia juga punya kelemahan dan kadang-kadang bisa benar-benar ya berbuat yang tidak baik. Bisa itu. Jadi ya kita mesti kasih garis yang jelas. Ya kalau papa atau mama tetap mau tinggal di sini, mohon jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Kalau terus melakukan hal seperti ini lagi, maaf, kami tidak lagi bisa menganggap papa mama. Kami mungkin harus pindahkan misalkan ke rumah siapa atau apa. Pokoknya ya kita harus ngomong jelas apa adanya. Sebab memang ada orang tua yang perlu ya diberikan batas yang jelas itu. Ya itu yang seringkali menimbulkan pertengkaran Pak Paul di dalam keluarga itu. Ketika anak itu menarik garis yang jelas, ya orang tua berkata, loh kamu ini anakku, darah dagingku. Lah pasanganmu itu kan baru kamu ketemu dengan kamu kan sudah besar. Darahku itu mengalir di dalam darahmu itu loh dia bilang. Betul. Jadi anak menjadi tersudut gitu Pak Paul. Dia harus bela orang tua atau bela istrinya atau suaminya gitu. Betul, memang ini nggak gampang ya untuk kita bisa memastikan siapa yang salah, siapa yang benar. Sebab ya kita bisa subjektif juga, kita bisa berkata bahwa mama, papa salah, bahwa istri kita yang benar misalnya, atau suami kita yang benar. Ya memang nggak selalu jelas. Tapi ya saya kira ya secara umum aja dah. Memang ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik. Nah kita sebagai anak Tuhan kita mesti bisa melihat tuh siapa yang baik, siapa yang kurang baik karakternya. Jadi bukannya karena dia istri dia selalu baik, bukannya karena dia suami dia selalu baik, dan juga bukan karena dia orang tua dia selalu baik. Nah kalau kita sama-sama orang dewasa, orang tua kita sudah tua, timbul masalah, penting kita bisa memang melihat siapa yang salah, siapa yang benar, apa yang terjadi, sehingga kita bisa nanti memutuskan dan kita berpihak pada kebenaran, bukan pada dia ini orang tua apa dia ini pasangan, bukan. Nah waktu orang tua melihat, waktu pasangan juga melihat, kita itu nggak berpihak baik kepada orang tua ataupun kepada pasangan, tapi pada kebenaran, lama kelamaan ya mereka menghormati kita. Bahwa waktu mereka benar kita katakan mereka benar, waktu mereka salah kita katakan mereka salah. Ini perlu dipupuk memang dari awal sehingga akhirnya orang tua dan pasangan kita bisa dia menghormati keputusan kita pula. Ya tapi kita itu kan sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa suami istri itu disatukan oleh Tuhan sendiri. Tapi bagaimana dengan pendapat orang tua yang mengatakan ini darah dagingku? Ya kita masih jelaskan bahwa bagaimanapun juga ya papa atau mama saya harus berpihak pada yang benar dan saya nggak bisa membenarkan apa yang salah. Nah jadi kita mesti memang jelas ngomong kepada orang tua supaya mereka juga mengerti. Jadi memang perlu penjelasan secara komunikatif yang baik juga ya Pak Paul ya. Iya. Iya. Hal yang lain apa Pak Paul?
Yang keempat adalah kita harus menjaganya agar tidak membahayakan diri, tetapi kita pun mesti memberinya ruang untuk berperilaku sebagai orang yang tua. Salah satu kenyataan yang harus kita terima adalah orang tua kadang berperilaku aneh. Menurunnya daya ingat dan bertambahnya kadar kepikunan dapat menjadikannya seorang pribadi yang berbeda. Tidak jarang ia mulai kebiasaan-kebiasaan yang baru yang tidak pernah diperbuatnya dulu. Ada tuh. Nah, selama itu tidak membahayakan dirinya, sebaiknya kita diamkan saja. Kadang-kadang kita itu karena menjaga orang tua, kita jadinya ngurusin harus begini, harus begitu, mama jangan begitu, papa jangan begitu. Kita harus menyadari mereka ini nih memang ya sekarang mulai lupa. Mereka kurang lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi ya kadang-kadang udahlah aneh-aneh sedikit udah kita diamkan. Daripada kita coba koreksi semua hal-hal ini. Jadi akhirnya kita makan hati, hubungan kita dengan mereka juga nggak baik. Sebagai contoh, ada orang tua yang kadang-kadang ya ngomong saya nggak bisa begini, sekarang saya nggak bisa begitu, sedih dan sebagainya. Nah ada anak yang nggak bisa terima tuh orang tua yang ngomong begitu, marahin orang tuanya. Papa harus ingat Tuhan telah baik kepada papa. Papa jangan hanya lihat yang buruk, papa jangan hanya bisanya mengeluh, papa juga harus sadar Tuhan baik. Nah menurut saya bagi orang tua ngomong kayak begitu udah diamkan saja. Karena apa? Setengah jam kemudian dia mungkin lupa dia ngomong apa tadi. Ya udah biarkan, kita nggak usah terlalu mau koreksi-koreksi. Jadi ya yang penting adalah kita tahu perilaku mereka tidak membahayakan diri. Tapi setelah itu ya udah, kalau nggak membahayakan diri, berilah ruang untuk dia berperilaku sebagai orang yang tua. Membahayakan diri itu dirinya orang tua atau dirinya kita lah? Orang tua, mas saya misalnya nih ya, dia sudah memang udah mulai lupa-lupa, terus akhirnya tapi mau maksa keluar rumah, jalan ke sana ke sini, padahalnya sering di tengah jalan bingung dia di mana, nggak tahu bagaimana pulang. Nah, kita tahu ini bisa berbahaya. Belum lagi kalau ditabrak atau apa. Jadi kita berkata maaf, nggak bisa. Kalau mau keluar harus dengan kami. Kalau nggak dengan kami nggak bisa. Karena apa? Kami nggak mau nanti papa atau mama kecelakaan, nanti jadi lebih repot lagi. Nah, jadi selama kita tahu perbuatannya tidak membahayakan, biarkan saja. Ada memang macam-macam kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dulunya nggak pernah ada, sekarang ada gara-gara mereka sudah tua. Itu ada. Ya itu kadang-kadang kan ada anak itu yang memindahkan orang tuanya gitu Pak Bos. Jadi tidak terus-menerus di satu tempat, di satu anak, tapi digilir gitu. Misalnya anaknya 3 ya gantian 4 bulan sekali, gimana nanti gitu lagi. Ada yang tapi begitu. Orang tuanya yang nggak merasa nyaman dengan digilir itu. Ada. Karena ya. dia butuh penyesuaian lagi. Iya. Gitu. Iya. Tidak membahayakan sih memang, cuman dia agak merasa tidak nyaman gitu aja. Betul. Ini poin yang baik Pak Gunawan. Jadi kita sebagai anak, ya memang mungkin bermaksud baik ya dengan kita pindah-pindahkan. Kita berharap jadi orang tua kita bisa ya membagi waktu dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan keluarga kakak kita atau adik kita. Tapi kita juga mesti ingat ya bahwa mereka ini manusia biasa loh. Kita kan juga nggak betah 3 bulan sekali atau sebulan sekali pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kita juga nggak nyaman. Kita mau ada tempat yang permanen. Jadi ya tolong kalau bisa dipikirkan ya udah tempatnya permanen saja. Kalau ada apa-apa ya kita yang ke sana, kita yang nengok orang tua. Masalahnya memang anak itu juga punya kesibukannya sendiri-sendiri gitu Pak Bos. Kalau orang tuanya terus-menerus di rumahnya juga menimbulkan masalah bagi keluarganya sendiri. Betul, nah maka saya melihat memang ada orang tua yang mengerti hal ini ya. Dan mereka itu akhirnya yang meminta pindah dan meminta dirawat justru di rumah jompo. Karena memang kalau dua-dua kerja ya, dan orang tua itu ditinggal sendirian di rumah, bisa berbahaya. Sebagai contoh adalah, ini udah sering terjadi, orang tua itu tuh suka lupa matikan kompor. Nah, kita beritahu dia, mama jangan masak lagi, mama perlu apa ya beli tahu kami akan masak atau kami beli makanannya. Ya tapi kan dia juga perlu beraktivitas, dia nggak mau diam di rumah, diam aja nggak ngapa-ngapain. Jadi akhirnya tetap masak lagi. Nah masalahnya adalah sering lupa, akhirnya kompor nyala terus.
Kadang-kadang udah masak, mau panasin, nggak dimatiin apinya. Akhirnya itu masakan gosong semuanya. Itu bagian dari hidup dengan orang tua ya. Nah, kalau kayak begitu memang kita mesti ada orang di rumah. Iya, memang tadi Bapak katakan yang tidak membahayakan dirinya. Itu secara tidak langsung di zaman sekarang ini bisa membahayakan gitu Pak. Karena kebanyakan peralatan itu kan menggunakan listrik. Dan orang tua kebanyakan juga tidak mengerti bagaimana mengoperasikan peralatan itu. Padahal dia sangat kepingin untuk melakukan hal itu. Tanpa didampingi oleh anaknya. Ya, karena kita mengerti ya mereka juga ingin tetap menikmati kemandiriannya. Mereka juga nggak suka tuh ngeliat diri mereka sekarang kok nggak bisa apa-apa. Dijadikan hanya anak, mereka juga nggak mau begitu. Tapi ya ada kalanya karena mereka nggak mengerti atau karena lupa, akhirnya apa yang mereka lakukan dapat membahayakan jiwa mereka. Nah, jadi kita juga mesti ya pikirkan siapa tuh yang bisa berada di rumah untuk juga ya mengawasi mereka. Ya, tantangan yang lain mungkin masih ada lagi Pak Mas. Yang kelima dan terakhir adalah kita harus mengetahui kondisi kesehatannya baik fisik maupun mental. Makin kita mengetahui kondisi kesehatannya, makin tepat perawatan yang dapat kita berikan kepadanya. Perawatan yang salah sasaran bukan saja menambahkan penderitaannya, tetapi juga membuka peluang munculnya masalah baru. Jadi prioritaskanlah pencegahan supaya beban tidak bertambah. Sebagai contoh ya, banyak orang tua yang tidak lagi dapat mengendalikan otot untuk membuang air. Nah, kita mesti menyadari bahwa hal ini adalah umum diderita oleh orang tua. Jika kita tidak menyadarinya, mungkin kita marah karena menuduhnya sengaja. Kita membiarkannya basah dan kotor dengan alasan untuk mendidiknya. Ada tuh orang yang marah sama orang tuanya karena buang air di ranjang atau apa. Nah, masalahnya adalah bukan saja ia tetap tidak dapat mengendalikan diri, ia malah sekarang mengembangkan problem baru. Misalkan sakit kulit atau malah infeksi karena nggak dibersih-bersihkan. Nah, jadi fokuskan pada pencegahan dan perawatan yang tepat. Ini penting. Ya, memang di sini kadang-kadang kita perlu mendatangkan seorang perawat yang khusus merawat orang tua kita. Cuman masalahnya belum tentu kita mampu, itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu orang tua kita mau dirawat oleh orang lain karena dia merasa ini tanggung jawabnya anak untuk merawat saya. Ini bagaimana Pak Mas? Betul, saya tahu memang ada orang tua yang menolak untuk dirawat oleh orang lain dan minta pokoknya anaknya yang merawat. Ya, ada yang seperti begitu. Nah, kalau memang masih memungkinkan ya sudah tentu kita akan lakukan itu. Tapi kalau udah nggak memungkinkan lagi, benar-benar dia ini akan menjadi beban yang sangat berat, atau kita pun juga udah terbatas, usia kita juga udah nggak muda lagi, kita sakit-sakitan juga. Nah, kita memang harus bersikap lebih tegas dan berkata, Pak atau Ma, ya maaf, sekali-sekali saya akan tetap bisa lakukan ini atau itu untuk Papa atau Mama, tapi nggak bisa selalu. Jadi ya perlu orang lain lah untuk bantu. Jadi walaupun dia nggak suka atau apa, ya dia juga mesti belajar untuk menerima kenyataan itu. Iya, dan ini memang tergantung dari yang tadi Pak Paul katakan, kedekatan kita dengan orang tua pada waktu-waktu yang lampau gitu Pak Paul. Ya. Kalau memang yang lampau itu sudah buruk, komunikasi seperti ini sulit diterima ya Pak Paul. Ya, memang ya apa yang kita terima dari orang tua, ya akhirnya itu kita bawa sampai ke hari tua ya. Jadi kalau kita merasa orang tua kita telah memberikan banyak berkat kebaikan buat kita, kita bawa sampai hari tua, kita juga tetap sayang, kita mau merawatnya. Tapi kalau kebalikannya, kita merasa ke orang tua telah memberikan banyak kepahitan, ya kita bawa itu juga ke hari tua, sehingga kita nggak bisa membagikan hal-hal yang baik kepada orang tua kita, karena kita juga rasanya kok ya pahit kepadanya. Nah, namun ya kita nggak bisa berkata ya karena saya sudah pahit ya udahlah saya nggak mau urus dia, nggak juga ya. Kita tetap berusaha ya dengan pertolongan Tuhan untuk menolongnya juga. Jadi jangan sampai kita gampang-gampang lepas tangan. Karena menempatkan orang tua di panti jompo misalnya Bapak ya, itu bagi anak juga berat juga gitu. Ya. Karena ada orang yang mengatakan ini anaknya tidak mau merawat orang tuanya, padahal bukan itu. Iya. Maksudnya ya supaya orang tua ini lebih terurus dan aman di sana. Gitu. Betul, betul sekali.
Dan juga ya di panti jompo seringkali ya orang tua itu bisa betah karena orang-orang seusia dia tinggal bersama-sama dengan dia, sehingga bisa berkenalan, bersosialisasi, beraktivitas bersama. Jadi yang enggak mesti itu hal yang buruk ya. Ya. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan tantangan merawat orang tua ini, Bapak? Firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Walaupun perintah Tuhan ini berlaku untuk anak dan orang tua pada segala usia, namun sesungguhnya perintah ini menjadi sangat relevan pada saat kita dewasa dan orang tua telah rentak dan tak berdaya. Ya, tidak sulit kan menghormati orang tua semasa ia gagah dan jaya. Terlebih sulit menghormati orang tua pada saat ia tidak lagi produktif dan sakit-sakitan. Nah, Tuhan meminta kita menghormati orang tua bukan saja lewat perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Merawat orang tua pada masa dia tidak lagi berdaya dan sepenuhnya menjadi beban adalah kesempatan terakhir dan mulia untuk menghormatinya. Pada saat seperti ini, hormat pun berubah menjadi kasih. Sebab hanya kasih yang dapat memampukan kita memberi dan memberi tanpa pamrih. Bagaimana itu, Pak? Hormat yang berubah menjadi kasih. Karena lama-kelamaan Pak Gunawan, kalau kita tekankan adalah ini kewajiban kita ya untuk merawat orang tua. Firman Tuhan sudah berkata ya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah udah kita tetap lakukan kewajiban kita. Kita rasanya gimana pun juga, tapi ya udah kita tetap lakukan. Makin kita lakukan, makin tumbuh kasih dalam hidup kita kepada orang tua. Tapi makin kita nggak merawat, makin masih bodoh, nah makin mendingin juga kasih dalam hati kita. Jadi justru kalau kita mencoba untuk merawat orang tua sebisanya kita, nah justru kasih itu tuh bertunas di dalam kondisi seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tantangan merawat orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan